Pemirsa, sebuah video berisikan seorang bapak yang menjerit, marah dan menangis mencari rumah sakit untuk mengotopsi anaknya yang diduga mati tidak wajar mencuri perhatian masyarakat. Prada Lucky Cepril Saputra Namo, baru petugas selama 2 bulan sebagai prajurit TNI, tewas merenggang nyawa diduga karena dianiaya seniornya. Dalam pengakuannya kepada keluarga, Lucky sering dipukul oleh seniornya. Hasil pemeriksaan di RSUD Airamo terdapat luka-luka mencurigakan seperti bekas sundutan rokok, memar, dan pukulan benda tajam di sekujur tubuh Prada Lucky. Pihak TNI Angkatan Darat melalui Kepala Dinas Penerangan mengungkapkan peristiwa tewasnya Prada Lucky Namo terjadi dalam masa pembinaan prajurit. 20 orang prajurit TNI Angkatan Darat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Seorang diantaranya adalah perwira yang menjabat sebagai komandan peleton. Kini keluarga Prada Lucky pun dan juga publik menuntut pengungkapan tewasnya Prada Lucky Namo dilakukan secara independen dan transparan. Kekerasan kolektif berbalut pembinaan menjadi dalih penyebab kematian Prada Lucky dan sejumlah prajurit lainnya. Haruskah kultur tersebut dipelihara? Inilah kontroversi selengkapnya Prada Lucky pergi sia-sia. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Sakit besar begini dokter saudara. Woi, ke keluar. Cepat. Ada lu ikut ke keluar. Soalnya ada yang lawan beta. Ini sudah melihat itu saat 3 orang. Dunia akan tahu. Pemirsa, untuk membahasnya sudah ada 4 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem, Ibu Amelia Anggraini. Bu Amelia, selamat malam. Hai, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bang Khairul Fahmi. Bang Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf Mas Araf. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dan juga ada psikolog Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan simak terlebih dahulu. Kami berhasil mewawancarai ibunda dari Prada Lucky. Kita simak bersama wawancaranya. Melihat video yang beredar tentang permintaan maaf dari seorang ibu Persit yang telah mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak punya rasa empati terhadap kami keluarga yang berduka. Saya sebagai orang beriman, kalau ibu itu dan suaminya sudah duduk bersama dan klarifikasi permintaan maaf, saya memaafkan. Tetapi saya mohon jangan pernah lagi mengulang kesalahan yang sama, karena sesama kami yang bernaung di bawah naungan Ibu Persit, kami percaya kami punya rasa yang sama karena kami memiliki anak. Kami tahu bagaimana rasanya kehilangan. Kalau memang dia tidak punya anak, saya merasa wajar saja kalau dia bicara seperti itu. Tapi kalau dia mempunyai anak, apabila dia berada di posisi saya, dia pasti merasakan hal yang sama. Entah itu dia mempunyai masalah atau tidak, tetapi sebagai seorang manusia tidak pantas menghakimi orang sampai meninggal. Sudah mendengar sih bahwa ditetapkan tersangka sebanyak sejumlah 20 orang. Kami percaya karena kemarin setelah Bapak Pangdam juga berkunjung ke sini, Bapak Pangdam juga sudah menyampaikan bahwa beliau akan mengusut tuntas masalah yang dialami anak saya, permasalahan ini. Dan kami percaya, kami taruh sepenuhnya kepercayaan kami kepada Bapak Pangdam dan petinggi-petinggi di institusi suami saya bernaung. Kami percaya keadilan akan ditegakkan. Dari Lucky maksudnya belum ada penyampaian apa-apa. Kalau saya dengar seperti itu, saya seorang ibu, saya berharap hukum tidak pandang bulu. Entah dia mau berpangkat bagaimanapun,
atau jabatan apapun, kalau dia melakukan kesalahan harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang bernaung di institusi tersebut. Kami pihak keluarga tetap berharap dan kami tetap memantau perkembangan kasus ini karena kami percaya semuanya akan terbuka. Tuhan tidak tutup mata. Apa yang kita tabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Kita tabur kejahatan, kita pun akan menuai hal yang sama. Dan saya percaya Tuhan akan buka jalan, semuanya akan terungkap. Setiap hari kami pergi ke makam almarhum. Hari ini genap seminggu kami juga pergi bakar lilin di makam almarhum. Kami tetap mengenang anak kami sebagai anak yang baik, anak yang membanggakan orang tua, keluarga. Terlepas dari segala apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Lucky adalah anak titipan Tuhan yang kami banggakan setiap saat. Walaupun dia telah tiada, tetap kami kenang kebaikannya. Baik, pemirsa, kami akan langsung mengulas. Tadi adalah pernyataan dari Ibunda Prada Lucky. Mas Araf, saya ingin ke Anda dulu. Kalau tersangkanya sampai 20 orang, apakah memang kekerasan yang biasa terjadi di tubuh TNI itu selalu dilakukan secara kolektif? Menurut saya pola kekerasan yang dalam tubuh TNI ini dalam beberapa kasus sudah tidak bisa dibenarkan ya. Karena peristiwa ini peristiwa bukan yang pertama. Di 2023 ada peristiwa yang sama, 2021 juga sama. Korbannya anggota militer juga dengan dalih pembinaan. Jadi saya ingin mengkritisi tidak bisa dan tidak dibenarkan dalih pembinaan untuk melakukan tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Apalagi ini bentuknya adalah penyiksaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Ada dua hak yang dilanggar di sini, Mbak. Yang pertama hak bebas dari penyiksaan, yang kedua adalah hak untuk hidup. Dua-duanya ini diatur di dalam konstitusi yang sifatnya non-derigible right. Tidak bisa dikecualikan dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi kalau dikatakan dalih pembinaan membenarkan tindakan ini, saya katakan tidak. Rezim hukum internasional, rezim hukum militer, ataupun rezim hukum hak asasi manusia tidak membenarkan itu. Pembinaan dalam kacamata pembangunan militer yang profesional bukan seperti ini. Justru menitik tekankan pada knowledge, pengetahuan, kemampuan, skill, dan lain sebagainya tadi itu. Bukan melakukan penyiksaan, kekerasan. Jadi saya ingin tekankan pembinaan nggak bisa dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan ini. Oke, dan pembinaan seharusnya hanya dilakukan cukup oleh komandan saja, misalnya begitu. Tidak perlu sampai 20 orang sesama prajurit juga melakukan pembinaan. Ya, mekanisme di dalam tubuh TNI, di dalam membangun pembinaan itu, sistemnya kan pasti berjenjang. Ada mekanisme sistem yang ada. Tapi dari berangkat beberapa kasus yang ada, Mbak, harus ada evaluasi terhadap sistem pembinaan, perekrutan, pengawasan, kendali komando. Karena persoalan ini basisnya bukan hanya persoalan ada masalah di pembinaan, tapi ada masalah di dalam sistem pengawasan, ada masalah di pemimpinnya sendiri. Jadi harus ada evaluasi terhadap pemimpinnya gitu. Kalau kata Pak Prabowo, para pemimpin yang nggak ada di depan dan bersikap kejam, itu harus dievaluasi kan, katanya begitu. Nah, evaluasinya harus jelas dong. Kalau ada peristiwa seperti ini harus tegas. Yang keempat adalah penghukuman. Penghukuman dalam mekanisme sistem peradilan militer itu cenderung ringan, sehingga kemudian tidak ada efek jera. Akhirnya kasus-kasus itu akan mengulangi. Jadi menurut saya dalam konteks itu, pola dan cara pembinaan di dalam tubuh TNI dan pengawasan harus diperbaiki secara total. Ini peristiwa yang memilukan, memprihatinkan, dan menyayat hati. Seorang prajurit yang harusnya untuk perang meninggal, dibunuh melalui cara penyiksaan dan kekerasan. Meninggalnya sia-sia, bukan di medan perang, tapi justru karena di tangan sesama prajurit sendiri. Bu Amel, tadi kita sudah mendengar bagaimana sebelumnya Kadis Penat itu juga mengatakan bahwa motif di balik penganiayaan itu adalah pembinaan. Apakah kita masih bisa menerima alasan pembinaan, Bu? Kalau pembinaan kami sepakat ya, Mbak ya, tetapi tidak ada alasan pembinaan yang dapat membenarkan terjadinya kekerasan yang berakibat kematian. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi apalagi jika pembinaan itu dilakukan di luar prosedur yang melukai bahkan merenggut nyawa prajurit seperti Prada Lucky ini ya. Jadi
alasan pembinaan ini tidak boleh dijadikan tameng atau dinormalisasi begitu ya untuk menutupi praktek kekerasan yang jelas melanggar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan begitu. Jadi saya yakin TNI itu memiliki prosedur pembinaan yang bertahap ya, sebagaimana tadi disampaikan, berjenjang dan berkelanjutan kepada anggotanya. Gitu. Ketika kemarin Kadis Penat itu menyampaikan seperti itu, menurut Bu Amel itu seperti excuse, tameng? Ya, menurut saya kurang pas begitu ya. Jadi memang harusnya secara transparan disampaikan. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Araf. Ya memang harus ada evaluasi secara menyeluruh di lingkungan TNI. Reformasi metode pembinaan harus dilakukan ya, termasuk juga menghapus budaya kekerasan, arogansi senioritas begitu, dan juga pola pikir feodal ya yang tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI itu sendiri. Kenapa sampai sekarang masih ada sisa-sisa budaya kekerasan atau bahkan feodal seperti yang Bu Amel? Apa yang masih kurang dalam transformasi di tubuh TNI? Ya, yang masih kurang itu tadi adalah sekali lagi ya sistem ya atau pola pembinaannya itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang pembinaan ya, jadi tradisi atau metode yang membahayakan nyawa itu tidak lagi relevan dalam sistem pembinaan militer modern saat ini gitu ya. Jadi seharusnya itu berorientasi kepada pembentukan disiplin, profesionalisme, kemudian juga kesiapan tempur melalui cara-cara yang manusiawi dan terukur begitu. Jadi tentara memang dididik keras, tetapi bukan memelihara kekerasan. Disiplin itu memang sebuah budaya di dalam militer ya, tetapi juga harus terukur dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kenapa kemudian kita akhirnya membahas ini lagi? Karena sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa serupa. Boleh teman-teman tampilkan, dan ini baru saja terjadi dari 2023 sampai 2022. Kami coba mengambil beberapa peristiwa terkini. Boleh ditampilkan teman-teman, ada kasus apa saja yang juga waktu itu menyentak perhatian publik. Ada kasus dari Prada Marsandi Darmawan di Sorong tahun 2022. Ada lagi Prada MAP di Malinau tahun 2022. Prada Muhammad Indra Wijaya di Biak tahun 2022 dan Prada MZR di Ambarawa tahun 2023. Kalau kita lihat ini memang prajurit baru ya. Apa yang salah, Mas Fahmi? Kalau kita tahu oke, ada budaya kekerasan, tapi kalau yang sampai berakibat fatal seperti ini, itu apa? Kebablasan, tidak adanya pengawasan, atau apa menurut Anda faktor utamanya? Ya itu sistemik ya sebenarnya. Ada kombinasi antara kultural, struktural, dan psikologi ya, di sini dalam konteks kekerasan yang tidak patut seperti yang kita lihat dalam beberapa kasus ini. Jadi pelakunya memang individu-individu ya, tapi dia berada dalam ekosistem yang bisa dikatakan cenderung bermasalah ya. Padahal sebenarnya seperti yang dikatakan Mas Araf tadi ya, kalau kepemimpinan mikro itu misalnya ya, komandan regu, komandan peleton, komandan kompi itu kepemimpinannya efektif ya, dan punya ada keteladanan juga, saya kira itu juga akan menurunkan potensi kekerasan. Kemudian yang kedua, pengawasan juga jelas bermasalah dalam ini. Artinya sampai ada pembiaran itu kan sudah jelas sudah sesuatu yang sangat buruk ya. Kemudian yang ketiga ya norma yang dijalankan sehari-hari dalam kesatuan itu. Itu juga saya kira bermasalah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks seniornya ini ya, kalau lingkungannya bagus, tadi ekosistemnya oke gitu ya, saya kira ruang untuk terjadinya kekerasan yang tidak patut, penganiayaan lah kita sebut secara lugas gitu ya, penganiayaan seperti ini kemungkinan terjadinya lebih kecil. Semuanya tergantung lingkungannya. Ya, kemudian yang kedua, yang lain, kalau dia lingkungannya bermasalah, kemungkinan terjadinya lebih besar. Termasuk juga ya dalam hal ini prajurit yang mungkin ketika dia keluar pendidikan, ya para seniornya Prada Luki ini misalnya, mungkin dia masih bagus ya, tapi karena dia berada dalam satuan yang kemudian
buruk ya dalam pengawasan, dalam kepemimpinan, dalam menjalankan norma-norma yang berlaku gitu ya, yang dilakukan di lingkungan militer itu buruk ya. Yang bagus tadi, yang bermoral, katakan bermoral tinggi, integritasnya tinggi, itu juga bisa jadi jelek. Terbawa arus. Iya. Tapi sebaliknya kalau yang lingkungannya bagus, prajurit yang biasa-biasa saja itu juga bisa akan baik. Oke, saya membaca tulisan Bang Iqbal soal kekerasan kolektif di barak TNI, di tubuh TNI. Apa yang menyebabkan kekerasan kolektif itu terjadi dan seperti terpelihara dari generasi ke generasi? Dijawab nanti Bang Iqbal, kita break terlebih dahulu, pemirsa Kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.